Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Iniarti dengan NIM 2210602030 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 1. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan turunan dari rules of behavior yang dibentuk dengan paradigma creator-centered, yang merupakan manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diperjelas lagi dengan hadis Nabi. Di dalam perkembangan selanjutnya, para ulama yang datang kemudian secara terus-menerus berusaha menggali makna dari perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi tersebut untuk merespon perkembangan zaman dan situasi masyarakat muslim di dunia, yang kemudian melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. 1. Masalah pokok ekonomi Islam. Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Islam juga mengajarkan manusia untuk selalu merasa cukup dengan bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Al-Qaradawi menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah distribusi yang tidak merata. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surat Al-Hasyr, Surat 59 ayat 7. Pernyataan ini juga disetujui oleh Bakir As-Sadr dan sejumlah ahli ekonomi yang mewakili mazhab Iqtisaduna. Sementara itu, mazhab Maistri menyebutkan bahwa kelangkaan itu nyata. Namun, kelangkaan yang dimaksudkan di sini bukanlah persoalan yang terjadi secara terus-menerus, tetapi hanya bersifat temporer sampai ditemukannya barang pengganti. Kelangkaan seperti ini disebut dengan kelangkaan relatif, yang dapat disebabkan oleh 3 faktor. Di antaranya adalah 1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Yang kedua, keterbatasan manusia, yaitu manusia seringkali tidak memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah sumber daya yang ada secara optimal, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Contohnya, seseorang memprioritaskan tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawi cenderung tidak menyeimbangkan dengan tujuan hidup jangka panjang atau kebahagiaan akhirat. Kedua, karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan atau kekhususan atau keunikan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi atau pertukaran, dan konsumsi yang dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah. 4 karakter ekonomi Islam menurut Al-Qaradawi adalah 1.
Iqtisad Robani atau ekonomi ketuhanan adalah segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kedua, iqtisad akhlaki atau ekonomi akhlak adalah ekonomi Islam mengharuskan adanya pengintegrasian akhlak dengan ekonomi yang dimanifestasikan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang dibangun atas fondasi akhlak yang benar akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan ekonomi. Yang ketiga, iqtisad insani atau ekonomi kerakyatan adalah memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapapun selama tidak merugikan dan menzolimi orang lain. Yang keempat, iqtisad wasati atau ekonomi pertengahan. Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang atau wasati. Menurut International Association of Islamic Banks, dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah lil Bunuk Al-Islamiyah menyebutkan bahwa beberapa karakteristik ekonomi Islam diantaranya adalah 1. Harta kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, penjaminan kebebasan individu. Yang keenam, adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Yang ketujuh, adanya panduan konsumsi. Kedelapan, adanya petunjuk investasi. Kesembilan, adanya kewajiban zakat. Dan yang terakhir, ke-10, adanya pelarangan riba. Yang ketiga, fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Fondasi ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Menurut Bank Indonesia dalam Cetak Biru Perbankan Syariah 2022, fondasi ekonomi Islam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak, keempat ukhuwah. Keempat, pilar ekonomi Islam. Pilar ekonomi Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keadilan atau adalah, kedua keseimbangan atau tawazun, ketiga kemaslahatan atau maslahah. Yang kelima, tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan syariah Islam itu sendiri, atau maqasid syariah, yang artinya mencapai maslahat untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat, atau hayatan thayyiban. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat umum. Keenam, nilai-nilai ekonomi Islam yang terdiri dari 1. Kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Keempat, pertumbuhan yang seimbang. Ketujuh, prinsip dasar ekonomi Islam yang terdiri dari 1. Pengendalian harta individu. Kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Ketiga, bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Keempat, transaksi keuangan terkait sektor real. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang keenam, bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.